Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Kade Aprilia Sri Wulandari, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011031280, kelas 3D. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian ingin bertanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, bagus sekali. Kak Lia harap kalian dalam keadaan sehat bersama orang tua kalian dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Adapun pembahasan kali ini yaitu akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, yang ketiga KPK, dan yang keempat EPB. Yang pertama yaitu bilangan prima. Apakah bilangan prima itu? Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan 17. Untuk bilangan prima, tadi kan kakak sudah berikan contohnya, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa 2, 3, 5, 7, dan 11 itu disebut dengan bilangan prima? Karena memiliki 2 faktor, yaitu misalnya 2. 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri, yaitu 2. Kemudian 3 juga sama, yaitu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri, yaitu 3. 5 juga sama seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri, yaitu 5. Kemudian 7 juga sama seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri, yaitu 7. Kemudian 11 juga sama seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 11. Yang kedua, yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan kebalikan dari bilangan prima yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, 6, 8, 9, 12, 15, dan 18. Untuk lebih jelasnya, Kak Lia juga akan menjelaskan menggunakan papan tulis ya. Untuk bilangan komposit, tadi kakak sudah berikan contoh, yaitu 4, 6, 8, 9, dan 10. Kenapa 4, 6, 8, 9, dan 10 itu disebut bilangan komposit? Karena misalnya 4 memiliki faktor yaitu 1, 2, dan 4. Lebih dari 2 faktor. Jadi disebut dengan bilangan komposit. Kemudian 6 memiliki faktor yaitu 1, 2, 3, dan 6. Lebih dari 2. Sehingga disebut juga bilangan komposit. Kemudian 8 juga sama, yaitu memiliki faktor 1, 2, 4, 8. Lebih dari 2 faktor, sehingga disebut dengan bilangan komposit. Sama juga seperti 9 dan 10. Yang ketiga yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menentukan KPK bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil dan menggunakan faktorisasi prima. Soal dari KPK, yaitu tentukan KPK dari
4 dan 6. Penyelesaian yang pertama menggunakan kelipatan. Kelipatan merupakan suatu pola penambahan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Nah, untuk mencari kelipatan 4 berarti ditambah dalam kurung dulu buat 4 ditambah 4 berapa? 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 4 20. 20 ditambah 4 24. Kemudian kelipatan 6. 6 ditambah 6 12. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 30. Jadi KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Kenapa? Karena kelipatannya sama dan kelipatan paling kecilnya yaitu 12. Yang kedua, menggunakan cara memfaktorisasikan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, cari faktor dari 4. Faktor dari 4 yaitu kita bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Kemudian 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi faktorisasi dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 6 yaitu 2 dikali 3. Kemudian di sini kata kuncinya menggunakan apabila kita mencari KPK menggunakan faktorisasi, yaitu jika faktor yang sama dari setiap bilangan itu banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari faktor dengan pangkat yang terbesar. Jadi kita ambil yang terbesar untuk mencari KPK-nya pangkatnya. Hasilnya yaitu ambil dulu pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 2, kemudian dikali dengan bilangannya yang berbeda yaitu 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 3 berapa? 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 12. Jadi menggunakan faktorisasi mencari KPK dan menggunakan kelipatan persekutuan hasilnya sama yaitu 12. Yang keempat yaitu EPB. EPB merupakan faktor persekutuan terbesar. EPB, adapun contoh soalnya yaitu tentukan EPB dari 4 dan 6. Kita dapat menyelesaikan menggunakan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Yang pertama kita cari yaitu faktorisasi dari 4. 4 dibagi 2 2. Kemudian 6 dibagi 2 3. Jadi faktorisasi dari 4 yaitu 2 dikali 2. Sedangkan faktorisasi dari 6 yaitu 2 dikali 3. Karena EPB merupakan mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, jadi di sini tidak ada pangkat yang terkecil. Oleh karena itu EPB dari 4 dan 6 yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 2 dikali 3 berapa anak-anak? 6. Jadi EPB 4 dan 6 yaitu 6. Apabila diberikan soal cerita seperti ini, bagaimana caranya menjawab?
Untuk menjawab soal cerita yang tidak diberikan apakah menggunakan KPK atau EPB, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka dipastikan soal tersebut adalah KPK. Waktu di sini bisa menit, jam, hari, maupun tanggal. Misalnya, pada tanggal berapa dia akan bertemu kembali, maka keterangan waktu yang ditentukan adalah tanggal. Jadi, untuk membedakan KPK dan EPB dalam soal cerita, yaitu jika KPK yang ditanya itu waktu. Waktu itu bisa tanggal maupun hari. Dengan kata kunci setiap, sekali, bersama, bersama lagi, bersama-sama. Sedangkan EPB yang ditanya itu banyak. Misalnya banyak benda, banyak orang. Dengan kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jenis yang sama dan sama rata. Contoh soal yaitu Anita pergi ke taman setiap 3 hari sekali dan Bobby setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Maret mereka bertemu di taman, apabila mereka akan pergi ke taman secara bersamaan lagi, pada tanggal berapa? Untuk menyelesaikan soal yang tadi, karena tadi terdapat tanggal, berarti termasuk ke dalam KPK. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu yaitu kelipatan dari 3 dan 6. Kelipatan dari 3 yaitu 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. Kemudian kelipatan dari 6 yaitu 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. Jadi ditemukan kelipatan yang sama yaitu 6, 12, dan 18. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK-nya yaitu berapa? 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 yaitu 6. Karena kita sudah mengetahui antara KPK 3 dan 6, kita dapat menentukan pada tanggal berapa Bobby dan Anita akan bertemu di taman. Sebelumnya Bobby dan Anita ketemu di taman pada tanggal 1 Maret. Karena KPK-nya adalah 6, maka ditambah 6 hari lagi menjadi berapa 6 hari berikutnya? Yaitu 7. Jadi Bobby dan Anita akan bertemu di taman pada tanggal 7 Maret. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.